Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-2. 1 Korintus pasal yang ke-2. 1 Korintus pasal yang ke-3. Kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepada kamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks yang telah kita baca menolong kita supaya kita semakin hari bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita melihat teks yang telah kita baca, di mana di jemaat Korintus ada sebuah perselisihan yang dimana ada sistem yang namanya gap, ya. Ada yang gap kepada Paulus, ada yang gap kepada Apolos. Nah, yang oleh karena itu mereka menjadi berselisih, ya. Samalah seperti di Indonesia, ya. Kalau pas pemilihan atau pilpres begitu, ada dukungan saya si A, dukungan yang lain juga si B, begitu. Kadang kan kalau kita tidak dewasa, kita kan bisa berantem oleh karena itu. Tapi ya, untungnya kita dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, demikian juga bagi saya itu mungkin ya lebih wajar saja masih bisa berantem, sekalipun memang tidak wajar, karena itu masih atas dasar payung duniawi atau kenegaraan begitu. Tapi dalam teks ini justru yang agak sedikit aneh, ini payung dalam gereja. Jadi payung di dalam gereja, dalam pelayanan. Jadi kalau di dalam politik masih bisa dikatakan wajar kalau ada pertengkaran demikian, karena kan di bawah naungan politik maupun juga pilkada atau pilpres begitu. Tapi yang uniknya adalah
ternyata di dalam gereja pun ini berlaku juga. Ya, berlaku juga. Ya, bagi saya ini sesuatu yang aneh kan. Jadi kita memperhatikan di dalam bagian ini mereka saling berselisih paham. Makanya di sini dikatakan susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, itu dikarenakan ada perselisihan di jemaat pada waktu itu. Ayat yang kelima dikatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya dan masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya, baik Apolos maupun Paulus adalah pelayan Tuhan yang memiliki istilahnya karunia yang dimana Tuhan memberikan juga tugas kepada mereka masing-masing. Ya, makanya dikatakan di sini, aku yang dimana Paulus, aku menanam, si Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi pada puncaknya Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, demikian juga sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki sebenarnya dewasa. Nah, biasanya pertengkaran-pertengkaran demikian sering terjadi di antara gereja, ya, gereja A dengan gereja B, gereja B dengan gereja C, gereja C dengan gereja A, ya, sehingga dengan pertengkaran demikian ya ada perang gereja juga, ya, perang gereja, bahkan saling membenci gereja A karena mungkin ada istilah ambil jemaat begitu. Nah, sehingga ada gap di antara gereja A dengan sinode A dengan sinode B. Karena apa? Karena mereka ada fanatisme terhadap sinode mungkin, atau fanatisme terhadap seorang hamba Tuhan. Sehingga dengan demikian fanatisme ini membuat gap-gap di antara orang Kristen. Nah, sebenarnya kisah yang terjadi di 1 Korintus ini, di teks yang kita baca ini juga terjadi dan sangat relevan sebenarnya sampai saat ini. Ya. Makanya ada istilah gereja ada Roh Kudus, gereja tidak ada Roh Kudus. Nah, sebenarnya juga Roh Kudus itu tidak diatur oleh yang bertepuk tangan maupun yang tidak, karena bagaimanapun Alkitab menjelaskan dengan heningnya seorang beribadah, Roh Kudus juga bisa bekerja. Dengan meriahnya dalam sebuah ibadah, Roh Kudus juga ada. Yang penting di dalam keteraturan, jangan sampai ibadah lompat-lompat kursi, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa, kalau kita dewasa, ya, kalau kita dewasa seperti yang dianjurkan di dalam teks ini, kita tidak harus menjelek-jelekkan yang satu, gereja yang satu atau sinode yang satu dengan yang lain. Kalau kita dewasa, kita harus mengambil sebuah pemikiran bahwa tubuh Kristus itu namanya tubuh pasti berbeda-beda, tetapi mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Jangan saking fanatismenya menganggap gereja B menjadi sesat. Saya sering itu, ya, melihat karena gereja-gereja tertentu, ya begitu, karena bertepuk tangan, itu gereja sesat katanya begitu. Itu gereja sesat. Nah, tentu itu satu hal yang memicu satu perselisihan sebenarnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengambil hikmah daripada firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Biarkanlah ini menjadi pembelajaran kepada kita orang Kristen masa kini. Jangan mengulangi kisah ini. Mungkin dalam konteks ini memang lebih ke arah figur atau lebih ke arah oknum, ya, lebih ke arah fanatismenya, lebih ke arah oknum. Mungkin zaman sekarang lebih ke arah fanatismenya, lebih ke arah sinode. Ya, tapi mungkin ada juga sebenarnya fanatismenya terhadap figur. Tapi mungkin ini lebih banyak lebih ke arah sinode, ya. Nah, saya berharap sekalipun kita berbeda-beda gereja, Bapak Ibu, mari kita belajar dewasa menyikapinya. Selama dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jangan karena perbedaan gereja itu kita menjadi berselisih, ya. Sehingga hancurlah kita sebagai orang percaya, hancurlah kita sebagai orang Kristen. Nah, makanya di sini
supaya Alkitab ini kita lakukan dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang dewasa, salah satu yang harus kita lakukan dalam teks ini, mari kita rukun di dalam perselisihan, di dalam bermacam-macam perbedaan. Jangan sampai kita berselisih oleh karena berbeda. Tapi biarlah kita tetap rukun di dalam perbedaan, apalagi dalam konteks kita sebagai orang percaya. Nah, itulah perenungan firman Tuhan pada saat ini bagi kita Bapak Ibu, supaya kita lebih dewasa, dan sehingga kalau kita sudah dewasa bisa menyikapi hal yang berbeda demikian, tentu kita tidak makan lagi makanan yang ringan atau susu dikatakan di sini, tapi makanan-makanan keras. Kalau makanan-makanan susu tentu itu untuk bayi yang dimana pencernaannya belum kuat. Artinya di dalam kita tarik dalam istilah rohani, dia belum siap menerima makanan-makanan rohani yang keras, ya, yang mungkin bisa menyinggung begitu ya. Tetapi kalau kita sudah dewasa, makanan keras pun, teguran sekeras apapun, khususnya dalam hal teks firman Tuhan pada saat ini, supaya kita bersatu, jangan berselisih oleh karena perbedaan-perbedaan gereja. Nah, kiranya ini menolong kita Bapak Ibu, supaya kita semakin hari dewasa di dalam kekristenan ini, supaya kita tidak saling menyerang yang satu dengan yang lain. Yang terpenting di situ adalah selama gereja itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena nanti di dalam perbedaan-perbedaan itu kan yang menjadi puncaknya adalah Yesus yang adalah kepala itu. Jadi jelas harus Yesus yang menjadi kepala, Yesus yang menjadi Tuhan yang setinggi-tingginya. Ya. Terkecuali kalau gereja itu tidak mengaku Yesus dalam arti Tuhan yang setinggi-tingginya, ya itu tentu sesat. Seperti apa? Seperti saksi Yehova. Kalau itu jelas itu bukan tubuh Kristus. Nah, itu harus kita, ya dari segi kemanusiaan mungkin kita harus menyayangi mereka. Tapi dari sisi keajaran mereka, ya kita harus membenci ajarannya itu. Karena itu tidak tertulis di dalam kitab suci. Nah, inilah yang harus kita renungkan di dalam hati kita Bapak Ibu, supaya kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menolong kami, supaya kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Supaya kami semakin hari kuat dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.